Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, para asatidzah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah waktu yang baik. Waktu zuhur ini adalah waktu doa saja. Ya. Sayyiduna Ayyub Al-Ansari, ya. Sayyiduna Ayyub Al-Ansari, beliau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang makamnya ada di Turki. Di mana? Di Turki. Beliau ini ketika tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat qabliyal zuhur 4 rakaat, sholat qabliyal zuhur 4 rakaat. Sejak itu beliau tidak meninggalkan 4 rakaat qabliyal zuhur. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang waktu zuhur itu adalah mengapa? Terbukanya pintu-pintu langit adalah di saat zuhur. Maka di saat itu pula doa kita menjadi doa mustajab. Bukan berarti Allah ada di atas. Enggak. Allah tidak memiliki tempat. Allah tidak bertempat. Ya. Allah tidak bertempat. Tapi yang jelas bahwa pintu-pintu langit memang dibuka. Maka anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, setiap kali datang waktu zuhur, usahakan untuk berdoa kepada Allah. Kemudian jika memungkinkan kalian bisa sholat qabliyal zuhur 4 rakaat, maka hendaklah qabliyal zuhur 4 rakaat. Ada namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Terbagi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Mana saja yang muakkad? Coba sebutkan. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Ingat-ingat kembali. Ini yang muakkad ya. Ikuti semuanya. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Ulangi. Nah, qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Ini muakkad. Nabi tidak tinggalkan. Ya. Adapun bilangan rakaatnya berapa? 12. Dari mana menghitung 12? Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat. Jadi berapa? Coba itu. Pertama apa? Qabliyah zuhur berapa? 4. Terus ba'diyah zuhur
2. Terus ba'diyah maghrib 2. Kemudian ba'diyah isya 2. Kemudian qobliyah subuh 2. Berapa jumlahnya? 12. Maka dalam hadis Nabi, siapa yang setiap hari menjaga 12 rakaat, Allah akan bangunkan untuknya banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kalau rumah di surga itu istana, bukan rumah kayak kita di sini. Maka siapa yang menjaga setiap hari 12 rakaat ini, Allah bangunkan istana untuknya di surga. Berapa rakaat? 12. Apa saja? Coba kamu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 paling depan. Ya, 1, 2, nomor 3. Nah, 1, 2, kamu nomor 3. Ya, betul nggak? Ulangi yang kencang. Qobliyah zuhur berapa? 4. Terus? Sekarang berurutan dari pojok. Sebutin. Pojok depan. Qobliyah zuhur berapa? 4. Terus lanjutin. Sampingnya. Ba'diyah zuhur berapa? 2. Ba'diyah maghrib 2. Apa? Kurang kencang. Betul. Lanjut. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur berapa? 4. Ba'diyah subuh ada nggak? Oh, nggak ada. Baik, yang ikhwan 1, 2 nih. Yang baru 2, nomor 3. Enggak. Sebutin. Qobliyah zuhur 4. Lanjut. Ba'diyah zuhur 2. Ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. Kemudian qobliyah subuh 2. Nah, baik, ini yang muakkad. Terus menerus dilakukan dan Nabi tidak meninggalkan itu. Ya. Lalu ada yang namanya ghairu muakkad. Mana yang ghairu muakkad? Selebihnya kecuali yang dilarang. Berarti apa? Qobliyah asar boleh enggak? Boleh 2 rakaat. Tapi ghairu muakkad, sunnah juga. Tapi ghairu muakkad. Lalu ba'diyah asar enggak ada. Tidak ada sholat sunnah ba'diyah asar. Nah, ini yang dilarang. Kemudian qobliyah maghrib boleh. Boleh qobliyah maghrib. Ghairu muakkad. Kemudian qobliyah isya boleh. Ghairu muakkad. Lalu ba'diyah subuh tidak ada. Baik. Yang muakkad, yang ghairu muakkad, lalu ada yang terlarang. Yang terlarang 2 yaitu ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Jadi usahakan kalian menghidupkan ini semuanya. Dihidupkan dalam keseharian. Ya. Salat sunnah. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari setelah tahu Rasulullah SAW salat 4 rakaat, beliau nggak tinggalkan. Kemudian apa? Kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau waktu zuhur sambil nunggu imam, anak-anakku artinya sambil komat, nunggu komat, berdoa kepada Allah. Pintu-pintu langit sedang dibuka saat zuhur itu. Maka insya Allah doa kita mustajab. Apalagi orang yang sholat berjamaah dan dia menunggu imam, menunggu yang lain berjamaah, artinya menunggu kawan-kawan yang lain datang, menunggu iqamah, maka saat itu dia sudah dihitung sholat. Punya pahala
terhitung seperti pahala salat. Maka jangan sia-siakan. Bukan waktunya untuk bercanda. Bukan waktunya buat main-main. Tapi saat itu adalah waktunya bersama dengan Allah. Jadi gimana caranya? Ya kalau kalian berhitung ada waktu 15 menit, insya Allah bisa menghafal mungkin 1 ayat, 2 ayat, mungkin murojaah 1 ayat, 2 ayat, atau kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kalian menghafal mudah kan? Mudah nggak? Setiap udah diajarin menghafal dengan isyarat, pakai tangan? Belum. Nah, sekarang tapi contohin buat kalian. Coba. Nyanyikan lagu Topi Saya Pundang. Pakai gerakan. Apa? Topi. Ya, ulangi. Kita nyanyi bersama, tapi pakai gerakan. Misalnya topi ya di mana adanya saya bundar. Bundar, topi, saya. Kalau tidak bundar. Kalau tidak bundar. Bukan topi. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Masih hafal kan? Kamu kapan belajar ini? Waktu masih di TK? Mungkin waktu belum sekolah juga kali ya. Baik, sudah lama masih ingat nggak? Nah sekarang gimana caranya menghafal Quran juga begitu. Boleh diantaranya kamu pakai isyarat untuk tahu maknanya. Contoh, coba ada yang hafal surat Toha ayat 1 dan 2. Ayo ikuti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Yang sudah apa? Coba. Toha, udah hafal 1 ayat tuh ya. Toha. Lanjutin. Artinya, Toha hanya Allah yang tahu. Ma tidaklah anzalna kami menurunkan Al-Quran alaika kepadamu wahai Muhammad, Al-Quran litashqa agar membuat engkau menjadi susah, membuat engkau bersedih, gitu. Ya, lalu gimana? Pakai gerakan boleh, ikuti, ya supaya kalian ingat. Toha, ma, tidaklah, anzalna, ma anzalna tidaklah kami, anzalna kami menurunkan, ma tidaklah anzalna kami menurunkan, menurunkan alaika kepadamu, kamu, alaika kepadamu Al-Qur'ana, Al-Quran litashqa menjadikan kamu susah, untuk menjadikan kamu susah atau bersedih. Misalnya bersedih begini. Ayo lagi. Abi dulu ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana
litashqa. Lagi. Toha. Terus ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Lagi. Sebentar. Kalau kamu diam, nggak bakalan cepat hafal. Keluarkan suaranya, kemudian gerakannya ikut mainkan. Ya, ayat tohanya insya Allah udah hafal ya. Berarti ayat kedua. Ada yang mau nyoba nggak? Coba, siapa yang mau nyoba? Ya, coba. Bisa? Ayo. Oh, belum tahu. Nah, siapa? Yang akhwat, ada yang bisa nggak? Baik. Lagi nih, ya. Ini Abi mencoba waktu ikut tausiah tentang menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Waktu itu Abi belum hafal 2 ayat ini. Tapi sudah hampir 1 bulan, Abi nggak lupa. Kenapa? Tadi, ada ngikut gerakan lagi. Kuncinya, mau mengucap, keluarkan suaranya. Yang kedua, mau bergerak. Ya, contoh, saya ulangi lagi. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sekali lagi. Nah, ya, ini satu contoh saja. Berarti sekarang terjemahnya tidaklah anzalna kami menurunkan alaika kepadamu Al-Qur'ana litashqa untuk membuat engkau susah atau bersedih. Sudah apa? Sambil sekarang membaca, sekarang nggak usah baca Qur'annya, tapi terjemahnya. Tidaklah ayatnya. Ya, gitu. Gampang nggak? Gampang. Contoh lain, surah Ar-Rahman. Ayatnya jangan ayat 1 udah hafal semua. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a, dan langit. Tahu langit? Gerakannya misalnya gini, dan langit. Was-samaa'a, dan langit. Rafa'aha, kami meninggikannya. Diangkat. Rafa'aha. Wa wada'a, dan kami meletakkannya. Meletakin gimana? Naruh. Meletakkannya fil mizan, mizan timbangan. Nah, misalnya begitu. Contoh. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al. Bisa? Ulangi lagi. Ayo pakai gerakan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al
Tapi jangan temennya ya. Nah, itu enggak, ini hanya satu metode saja ya. Yang kadang mungkin ketika kalian menghafal agak berat, susah gimana, lalu mungkin kalau pakai gerakan masih agak inget misalnya. Kayak tadi nyanyi Topi Saya Bundar, emang kalian murojaah? Di murojaah enggak? Kapan hafalnya? Udah lama, kok sampai sekarang masih hafal? Tahu-tahu ingat topi di sini, saya, bundar, ya. Kalau tidak bundar bukan topi. Tuh, belajarnya udah lama masih ingat sekarang. Berarti Al-Quran juga begitu. Yang sering jadi kita masalah adalah sering lupa karena kita tidak berusaha menjaga. Kemudian tadi, kita juga maknanya kadang-kadang tidak paham. Jadi nanti suatu saat, insya Allah Abi akan undang juga orang yang bisa, yang mengajarkan kalian menghafal Quran semudah tersenyum. Para guru-guru wajib ikut nanti. Ya, para guru wajib ikut trainingnya. Kemudian semua insya Allah menjadi bahagia dan senang belajar Al-Quran. Insya Allah nggak susah. Kita ulangi lagi yang surah Toha tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Surah Ar-Rahman. Wassama'i akrobataha wallahu ya. Alhamdulillah Abi merasakan tidak cepat lupa dengan itu karena ya sambil gerakan. Ya walaupun kamu ntar nggak usah begini-gini terus ya, tapi ini hanya cara barangkali refresh kita untuk memudahkan hafal. Ya. Baik, anak-anak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan setiap kali ketemu waktu zuhur, gunakan buat ibadah, gunakan buat berdoa, gunakan untuk memperbaiki diri, gunakan untuk menyiapkan sesuatu yang lebih baik, siapkan untuk sesuatu yang insya Allah mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kalimat ini, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi pondok kita, Allah berkahi semua yang berkhidmat di pondok kita, Allah berkahi semua kalian para guru, para santri, para wali santri, dan Allah berkahi lingkungan pondok kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawaha wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.